Peran Islam dan Muhammadiyah dalam pendidikan dan kesehatan. Apa sih yang dimaksud dengan peran Islam dan Muhammadiyah dalam pendidikan dan kesehatan? Pendidikan dan kesehatan merupakan dua aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam telah memberikan panduan yang komprehensif dalam kedua bidang tersebut sejak 14 abad yang lalu. Di Indonesia, salah satu gerakan Islam yang secara konsisten berkontribusi dalam pendidikan dan kesehatan adalah Muhammadiyah. Peran Islam dalam pendidikan sangat fundamental dan komprehensif. Islam menjadikan pencarian ilmu sebagai kewajiban religius bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Pendidikan dalam Islam memiliki karakteristik yang holistik, mencakup dimensi intelektual, spiritual, moral, dan sosial. Islam tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu dunia, karena semua pengetahuan pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini dikenal sebagai tauhid ilmu pengetahuan. Islam juga mendorong metode pembelajaran yang berkualitas dengan menggabungkan teori dan praktik. Para ulama muslim telah mengembangkan berbagai institusi pendidikan seperti kutab, halaqah, dan madrasah yang menjadi cikal bakal sistem universitas modern. Keunggulan pendidikan Islam terletak pada integrasinya antara transfer ilmu dan pembentukan akhlak mulia sebagai manifestasi dari insan kamil yang diidealkan. Islam menempatkan pendidikan pada posisi yang sangat tinggi. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Beberapa prinsip pendidikan dalam Islam antara lain yaitu 1. Pendidikan sebagai kewajiban. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana hadis Nabi SAW, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. 2. Pendidikan seumur hidup. Islam mengajarkan bahwa pendidikan tidak terbatas oleh usia, sebagaimana pepatah, tuntunlah ilmu dari bualan hingga liang lahat. 3. Integratif dan holistik. Pendidikan dalam Islam mencakup aspek intelektual atau akiliyah, spiritual, ruhiyah, dan fisik jasadiah. Yang keempat yaitu pengembangan akhlak. Pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang kelima yaitu keseimbangan ilmu dan amal. Islam menekankan pentingnya mengimplementasikan ilmu dalam bentuk amal atau praktik. Beberapa prinsip kesehatan dalam ajaran Islam antara lain 1. Kebersihan sebagai bagian dari iman. Islam sangat menekankan kebersihan sebagai bagian dari keimanan. Nabi Muhammad SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. 2. Preventif daripada kuratif. Islam lebih menekankan pencegahan daripada pengobatan. Rasulullah SAW mengajarkan banyak praktik hidup sehat seperti makan secukupnya. Sebagaimana hadis, tidak ada wadah yang diisi oleh anak Adam lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Keseimbangan fisik dan mental. Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan kesehatan fisik dan mental. Ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir tidak hanya berdimensi spiritual tetapi juga memiliki manfaat kesehatan. 4. Pengobatan dan penyembuhan. Islam mengakui adanya penyakit dan menganjurkan untuk berobat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya. Hadis riwayat Bukhari.
5. Karantina dan isolasi. Islam telah mengenalkan konsep karantina untuk mencegah penyebaran penyakit menular jauh sebelum dunia modern menerapkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kalian, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari. Sejarah Muhammadiyah dan visi misinya. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Organisasi ini lahir sebagai respon terhadap kondisi umat Islam Indonesia yang saat itu mengalami kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan kesehatan. Visi Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu masyarakat yang menjalankan ajaran Islam secara komprehensif dalam segala aspek kehidupan. Misi Muhammadiyah antara lain: 1. Menegakkan tauhid yang murni. 2. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Mewujudkan amal Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. 4. Menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Kontribusi Muhammadiyah dalam pendidikan. Kontribusi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan di Indonesia sangatlah signifikan. Muhammadiyah telah membangun jaringan lembaga pendidikan yang komprehensif dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Beberapa kontribusi Muhammadiyah dalam pendidikan antara lain: 1. Pionir pendidikan modern. Muhammadiyah merupakan pelopor pendidikan modern Islam di Indonesia yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Kiai Haji Ahmad Dahlan memperkenalkan sistem pendidikan yang menggabungkan sistem pesantren tradisional dengan sistem sekolah Belanda. 2. Jaringan sekolah yang luas. Hingga tahun 2023, Muhammadiyah memiliki lebih dari 10.000 lembaga pendidikan dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi di sekolah Indonesia, meliputi lebih dari 4.600 TK atau PAUD, lebih dari 2.600 SD atau MI, lebih dari 1.700 SMP atau MTS, lebih dari 1.100 SMA atau SMK atau MA, 175 lebih perguruan tinggi termasuk universitas, institut, sekolah tinggi, dan akademi. 3. Pendidikan untuk semua. Muhammadiyah menerapkan konsep pendidikan inklusif yang terbuka untuk semua kalangan, tidak hanya bagi kaum muslim tetapi juga non-muslim, serta memberikan perhatian khusus pada kelompok masyarakat kurang mampu. 4. Pendidikan perempuan melalui Aisyah atau Organisasi Otonom Muhammadiyah untuk Perempuan. Muhammadiyah menjadi pelopor pendidikan bagi perempuan di era ketika pendidikan untuk perempuan masih terbatas. 5. Inovasi kurikulum. Muhammadiyah terus melakukan pembaruan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern dan kebutuhan zaman. Kontribusi Muhammadiyah dalam kesehatan. 1. Jaringan fasilitas kesehatan. Muhammadiyah memiliki jaringan fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia, meliputi lebih dari 120 rumah sakit, lebih dari 350 klinik dan balai pengobatan, puluhan panti rehabilitas kesehatan. 2. Rumah sakit PKU Muhammadiyah. PKU atau Pembina Kesejahteraan Umat. Muhammadiyah merupakan jaringan rumah sakit yang didirikan sejak 1923 dengan nama Penolong Kesengsaraan Umum atau PKO. Rumah sakit ini menjadi pionir layanan kesehatan modern berbasis Islam Indonesia. 3. Pendidikan tenaga kesehatan. Muhammadiyah mendirikan berbagai institusi pendidikan kesehatan seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, Fakultas Keperawatan, dan Akademi Kebidanan untuk menghasilkan tenaga kesehatan profesional. 4. Layanan kesehatan untuk duafa. Muhammadiyah menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui program-program seperti klinik duafa dan layanan kesehatan gratis.
5. Respon tanggap bencana melalui NDMC atau Muhammadiyah Disaster Management Center. Muhammadiyah aktif memberikan layanan kesehatan darurat saat terjadi bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. 6. Edukasi kesehatan masyarakat. Muhammadiyah secara aktif melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai program penyuluhan kesehatan dan promosi hidup sehat. Islam telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi pengembangan pendidikan dan kesehatan melalui ajarannya. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern di Indonesia telah berhasil mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam bentuk amal nyata berupa jaringan institusi pendidikan dan kesehatan yang memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Tantangan ke depan adalah bagaimana Muhammadiyah dapat terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang menjadi fondasinya.